Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat. Semoga dengan nikmat tersebut menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dapat mentauladani Rasulullah. Selamat pagi untuk Ananda Soleh semua. Semoga di pagi hari ini senantiasa semangat dan selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kali ini kita masuk ke pembelajaran kedua, subtema 3, tema 3D. Jadi nanti Ananda semua buka buku tematik 3D-nya di subtema 3 pembelajaran kedua. Di mana pada kesempatan ini kita masih akan mempelajari tentang kalimat saran, kewajiban dan hak, dan juga menentukan bentuk perkalian yang hasilnya sudah ditentukan, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, agar kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang kalimat saran. Bapak yakin Ananda semua sudah paham dan sudah bisa membuat kalimat saran. Kalimat saran yang biasanya kita gunakan atau kita buat dengan memakai kata seharusnya, sebaiknya. Kalau misalnya Ananda ingin membuat dengan kata yang lain pun boleh, misalnya lebih baik, gitu pun boleh ya, tidak masalah. Baik, sebelum kita membuat kalimat saran, biasanya kalimat saran itu muncul apabila ada masalah. Pada buku tematik 3D ini, pembelajaran kedua, di sana ada masalah. Bapak akan bacakan masalahnya. Nanti kita akan temukan masalahnya sehingga kita bisa membuat kalimat saran yang tepat, ya. Jadi untuk membuat kalimat saran kita terlebih dahulu mengetahui permasalahan yang ada. Bapak bacakan. Nina mempunyai tetangga di dekat rumahnya. Tetangga Nina bernama Winda. Nina senang bermain bersama Winda. Suatu hari, Nina mendengar Winda sedang sakit. Ibu menyarankan agar Nina menjenguk Winda. Ibu juga mengingatkan agar Nina berkunjung seperlunya saja, sehingga kedatangannya tidak mengganggu waktu istirahat Winda. Dari teks ini, kita harus tentukan atau temukan terlebih dahulu masalah yang ada atau masalah yang muncul, sehingga nanti kita bisa temukan atau kita bisa membuat kalimat saran yang tepat, ya. Dari teks ini atau wacana ini, ternyata masalah yang muncul adalah ketika Winda sakit dan Nina diminta oleh ibunya untuk menjenguk Winda. Jadi permasalahannya adalah Nina akan menjenguk Winda yang sakit. Ketika Nina menjenguk Winda yang sakit, sebaiknya Nina melakukan apa saja baik. Itu nanti yang akan kita buat kalimat sarannya. Ketika Nina akan menjenguk Winda yang sedang sakit, dia melakukan apa saja, ya. Baik, kita buat atau kita temukan, kita tentukan kalimat saran yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Yang pertama, sebaiknya Nina membawakan buah-buahan untuk Winda agar Winda merasa senang dan diperhatikan oleh teman-temannya. Bisa saja seperti ini, ya. Jadi bagi kita nanti yang ingin menjenguk teman kita yang sakit atau siapapun yang sakit, sebaiknya kita membawakan oleh-oleh. Boleh misalnya biskuit, boleh buah-buahan atau lain sebagainya, ya.
agar orang yang sakit merasa senang dan diperhatikan oleh kita yang sehat, gitu ya. Kalimat saran yang selanjutnya yang sebaiknya dilakukan Nina adalah sebaiknya Nina tidak berisik ketika mengunjungi Winda. Ini jelas ya, karena ketika orang yang sakit itu butuh waktu istirahat. Sehingga ketika misalnya kita mengunjungi seseorang yang sakit, sebaiknya kita membatasi suara kita, jangan sempat suara kita itu mengganggu waktu istirahatnya, ya. Misalnya kita terlalu banyak berbicara dengan dia, terlalu banyak bercakap dengan dia, ya kan, terlalu meninggikan suara kita ketika kita sedang menjenguknya. Itu sebaiknya kita hindari, ya. Selanjutnya, sebaiknya Nina tidak lama-lama mengunjungi Winda agar Winda dapat beristirahat sehingga cepat sehat atau sembuh. Ini jelas ya. Sebaiknya ketika kita mengunjungi teman kita yang sakit ataupun siapa yang sakit, kita jangan berlama-lama agar orang yang sakit tersebut memiliki waktu istirahat yang cukup sehingga dia cepat sembuh, ya. Selanjutnya, sebaiknya Nina mendoakan Winda agar cepat sembuh atau lekas sembuh. Ya. Ini semua merupakan adab kita sebagai seorang muslim yang sedang menjenguk orang yang sakit, ya kan? Adab kita ketika menjenguk orang yang sakit adalah membawakan oleh-oleh kepada orang yang sakit, tidak berisik ketika di tempat orang yang sakit, tidak berlama-lama ketika mengunjungi orang yang sakit, dan mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Ya kan? Jika misalnya kita sering melakukan ini, berarti kita tidak masalah kalau misalnya diminta untuk membuat kalimat saran ketika mengunjungi orang yang sakit, karena kita sudah belajar tentang adab mengunjungi orang yang sakit, gitu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang kewajiban ketika bermain dengan tetangga. Ini tetangga ya, tadi ada kesalahan. Apa saja kewajiban yang kita lakukan ketika kita bermain dengan tetangga, ya? Yang pertama, merapikan mainan setelah bermain. Ini jelas, misalnya kita sedang bermain di lapangan, kita misalnya main engrang ya, atau main apa gitu. Setelah bermain, kita harus merapikan mainan yang kita gunakan. Jangan dibiarkan berserakan begitu saja atau ditinggalkan begitu saja. Kalau misalnya kita seperti itu, berarti kan kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Baiknya kita merapikan mainan yang sudah kita gunakan, kita pakai, gitu ya. Selanjutnya, tidak berisik dan mengganggu tetangga. Ini jelas, kalau misalnya kita sedang bermain di lingkungan tetangga atau di lingkungan sekitar rumah kita, jangan sempat ketika kita bermain itu mengganggu tetangga kita karena suara kita yang terlalu berisik, terlalu kencang, sehingga orang atau tetangga kita yang sedang istirahat merasa terganggu, atau misalnya ada bayinya yang sedang tidur jadi terbangun karena kita terlalu berisik. Jadi ketika kita bermain pun hak-hak orang yang ada di sekitar kita harus tetap dijaga agar tidak merasa terganggu, ya. Mungkin ini sering kita lakukan karena sedang asik bermain, kita tidak membatasi suara kita yang terlalu kencang. Soalnya kita berteriak kencang banget sehingga orang-orang di sekitar kita merasa terganggu. Kalau misalnya kita sudah belajar itu, berarti untuk kedepannya ketika kita bermain, sebaiknya kita memperhatikan hak-hak tetangga ketika kita bermain sehingga mereka tidak merasa terganggu, ya. Selanjutnya, bermain tanpa merusak lingkungan. Ini jelas, ketika misalnya kita bermain di lingkungan sekitar kita, sebaiknya kita tetap memperhatikan lingkungan agar tetap baik atau agar tetap bagus atau tidak merusak lingkungan. Bagaimana merusak lingkungan ketika bermain? Contohnya, Pak. Contohnya adalah ketika kita bermain mungkin kita banyak meninggalkan sampah, ya kan? Sampahnya banyak, tetapi kita tidak memungut sampah yang sudah kita buat di sana berserakan, kita biarkan saja, itu juga dapat merusak lingkungan. Membiarkan sampah hasil bermain kita itu termasuk salah satu tindakan yang dapat merusak lingkungan. Sebaiknya ketika kita bermain, kalau misalnya kita menghasilkan sampah atau membuat sampah banyak berserakan, sebaiknya kita bersihkan sampahnya terlebih dahulu sebelum kita bubar ke rumah masing-masing. Bentuk yang lain dalam
merusak lingkungan ketika bermain. Misalnya kita terlalu asik bermain sehingga misalnya kita menginjak tanaman, menginjak bunga sehingga bunga atau tanaman tersebut menjadi rusak. Sebaiknya kita hindari perbuatan tersebut. Bisa saja ketika kita bermain kita memetik daun atau ranting tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut jadi rusak. Sebaiknya itu dihindari ya nak ya. Selanjutnya ada bermain sesuai dengan aturan yang disepakati. Ini jelas ya, kalau misalnya kita bermain bola ya kita bermain bola dengan aturan yang disepakati ya. Ini bersikap sportif. Bersikap sportif ini misalnya gini, ketika kita misalnya kalah ya kita harus mengakui kekalahan kita. Ketika kita misalnya menang ya kita menang pun tidak jumawa terhadap teman kita yang kalah. Misalnya seperti itu ya. Ketika kita misalnya melakukan kesalahan atau melanggar peraturan ya kita harus mengakui bahwa kita melanggar atau melakukan suatu kesalahan. Itu yang disebut dengan bersikap sportif ya. Ini bermain tidak lupa waktu. Ini jelas, apalagi kita sebagai seorang muslim ada waktu tertentu di mana kita harus melaksanakan kewajiban kita. Misalnya ketika kita bermain dapat waktu sholat ya kita berhenti dulu, sholat dulu terlebih dahulu baru misalnya kalau mau bermain lagi dilanjutkan lagi permainannya gitu ya. Jangan sampai ketika kita bermain kewajiban kita yang lain terlalaikan gitu ya. Setelah kita melakukan kewajiban kita ketika bermain dengan tetangga dengan baik, berarti kita mendapatkan hak kita. Berarti hak kita apa aja? Hak kita ketika bermain dengan tetangga adalah yang pertama, mendapat kesempatan giliran bermain. Ini jelas ya, ketika kita bermain dengan tetangga atau dengan teman kita ya kita harus mendapat giliran untuk bermain. Misalnya kita bermain apa ya kita harus mendapat giliran untuk memainkan permainan tersebut ya. Selanjutnya diperlakukan dengan baik dan adil. Ini jelas, misalnya kita sedang bermain bola, kita misalnya dilanggar oleh teman kita ya kita harus mendapatkan keadilan atas tindakan teman kita tersebut ya. Itu yang disebut dengan kewajiban dan hak ketika bermain dengan tetangga. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu membuat perkalian dengan hasil tertentu ya. Maksudnya seperti apa? Nanti ada hasil perkaliannya, jadi tugas kita adalah membuat bentuk perkaliannya. Contohnya misalnya hasil perkaliannya adalah 2, jadi kita harus menentukan bentuk perkalian yang hasilnya 2. Bisa saja dengan 1 dikali 2 ya hasilnya 2, 2 dikali 1 juga hasilnya 2, kira-kira seperti itu ya. Bapak masukkan contoh. Yang pertama, tuliskan perkalian yang hasilnya adalah 10. Jadi kita menentukan atau mencari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 10. Di sini ada 1 dikali 10 di mana hasilnya 10, 2 dikali 5 hasilnya 10, 5 dikali 2 juga hasilnya 10. Kira-kira seperti itu juga ya. Dan yang terakhir adalah 10 dikali 1 di mana hasilnya juga 10. Jadi bentuk perkalian yang hasilnya 10 adalah seperti yang tadi kita bacakan ya. Selanjutnya Bapak ambil contoh yang kedua, yaitu tuliskan perkalian yang hasilnya adalah 12. Jadi kita tentukan dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 12. Mulai dari 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4, 4 dikali 3, 6 dikali 2, dan 12 dikali 1, di mana masing-masing hasilnya adalah 12. Inilah yang dikatakan menentukan perkalian dengan hasil tertentu gitu ya. Baik, demikian saja pertemuan kali ini. Syukron wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dimana kesimpulannya adalah membuat kalimat saran itu kita harus terlebih dahulu mengetahui permasalahan yang ada agar kalimat saran yang kita berikan tepat atau benar gitu ya. Kemudian bahwa kewajiban dan hak itu banyak bentuknya, baik kewajiban ketika bermain dengan tetangga dan juga hak ketika bermain dengan tetangga. Yang terakhir kita menentukan bentuk perkalian dari hasil yang sudah ditentukan ya. Baik, demikian saja kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan Bapak tetap menjadi anak yang soleh, anak yang patuh kepada kedua orang tua, yang mendengarkan apa kata orang tua, dan yang paling utama sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Demikian saja.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.